Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Triana. NIM saya 2211191074 dari kelas elektronika kelas C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari mata kuliah elektronika analog yang berjudul Dasar Semikonduktor dan Dioda. Pertama-tama, saya akan bahas materi tentang semikonduktor. Apa sih semikonduktor itu? Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator. Jadi semikonduktor ini berada pada posisi tengah-tengah di antara konduktor dan isolator. Nilai hambatannya berkisar dari 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat 4 ohmmeter. Nah, bahan dari semikonduktor ini memiliki nilai hambatan jenis di antara konduktor dan isolator. Jadi dia tidak konduktor dan tidak juga isolator, tetapi berada pada posisi tengah-tengahnya. Kita lihat tabel perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator sebagai berikut. Yang pertama adalah tembaga memiliki nilai hambatan yang paling kecil, yaitu berkisar antara 1,7 dikali 10 pangkat min 8 sebagai konduktor. Yang kedua adalah silikon yang memiliki suhu 300 derajat Kelvin adalah sebagai semikonduktor, memiliki nilai hambatan sebesar 2,3 kali 10 pangkat 3 sebagai semikonduktor. Dan yang ketiga adalah gelas yang memiliki nilai hambatan 7,0 kali 10 pangkat 6 sebagai isolator. Semikonduktor berada pada posisi di antara konduktor dan isolator, di mana nilai yang paling besar hambatannya sudah jelas ya, berada pada gelas, karena gelas tidak bisa menghantarkan arus listrik, otomatis nilai hambatannya yang paling besar. Dan tembaga adalah sebagai konduktor dikarenakan nilai hambatannya sangat kecil, otomatis bisa menghantarkan arus listrik. Kita lanjutkan ke contoh soal. Kita memiliki tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Jadi benda yang kita gunakan berbentuk tabung. Langkah pertama, kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu dengan rumus R sama dengan diameter dibagi 2. Setelah mendapatkan nilainya, kita mencari luas lingkaran dengan rumus A sama dengan Pi dikali R kuadrat, di mana A adalah luas lingkaran dan R adalah jari-jari. Setelah diketahui nilainya semua, kita masukkan ke rumus hambatan, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A, di mana Rho sebagai hambatan jenis dikali panjang bahan dibagi luas penampangnya. Dan selanjutnya kita hitung arus masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R, di mana I adalah arus, V adalah tegangan, dan R adalah hambatan. Setelah hitung arusnya pada masing-masing bahan adalah sebagai berikut, ada gambarnya ya, di mana tembaga memiliki nilai arus sebesar 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Silikon memiliki nilai arus sebesar 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere, dan gelas memiliki nilai sebesar 1,12 dikali 10 pangkat min 12. Nilai arus yang paling terbesar adalah tembaga, yang kedua adalah silikon, yang ketiga gelas.
pembahasan berikutnya yaitu kita akan membahas bahan-bahan dari semikonduktor. Jadi di sini kita akan membahas sedikit pelajaran kimia. Mari kita lanjutkan. Bahan-bahan semikonduktor ada 3 bagian. Yang pertama adalah trivalen, berupa logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar sebanyak 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua adalah tetravalen. Tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar sebanyak 4 buah seperti silikon dan germanium. Yang ketiga, pentavalen. Pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar sebanyak 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Bahan yang paling banyak digunakan oleh semikonduktor adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon ada 14 buah dan jumlah elektron germanium ada 32 buah. 32 buah jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah, dan jenis ikatannya yaitu ikatan kovalen. Di sini kita lihat terdapat tabel periodik semikonduktor di mana boron, aluminium, gallium, dan indium termasuk golongan 3A, sedangkan karbon, silikon, germanium, dan tin termasuk golongan 4A, dan nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni termasuk ke dalam golongan 5A. Secara sifat dan bahan semikonduktor itu ada 2. Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang murni dan tidak memiliki cacat. Contohnya adalah silikon murni dan germanium. Itu adalah contoh-contoh semikonduktor yang murni. Efek dari semikonduktor pada suhu yang sangat rendah yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Jadi jika dibawa ke suhu yang lebih rendah, ia akan menjadi isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau pada suhu normal adalah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Jadi jika elektron valensi keluar dari ikatan kovalen, maka akan membawa muatan negatif dikarenakan suhunya menjadi naik. Beda dengan suhu yang rendah, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya dinamakan sebagai pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial atau beda tegangan, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi yang sangat rendah. Kita lihat peristiwa semikonduktor tipe N ada plus 5. Plus 5 itu kotorannya menggunakan pentavalen, dan di sini ada semikonduktor tipe P di mana angka plus 3 itu dari kotorannya yaitu menggunakan trivalen, yang dimana plus 4-nya menjadi plus 3 karena si elektronnya melepas salah satu elektronnya yang asalnya plus 4 menjadi plus 3 dan terjadi hole, dan materi yang di atas pun terbukti. Di bawah ini ada beberapa contoh piranti semikonduktor. Pada tabel di bawah adalah sifat-sifat bahan silikon dan germanium. Menurut Millman tahun 1986,
Silikon memiliki nomor atom 14, beratnya 28,1, kerapatannya 2,33 gram per cm kubik. Konstanta dielektriknya adalah 12, atomnya 5,0 dikali 10 pangkat 22, sedangkan germanium nomor atomnya 32, beratnya 72,6, kerapatannya yaitu 5,32 gram per cm kubik. Konstanta dielektriknya yaitu 16, atomnya 4,4 kali 10 pangkat 22. Nah, sekarang kita masuk ke jenis semikonduktor yang kedua, yaitu semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing. Jadi kalau tadi semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor murni dari alam, kalau semikonduktor ekstrinsik ini adalah semikonduktor buatan. Kita lihat tabelnya sebagai berikut. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Jenis semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengaturan atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Mari kita bahas tentang semikonduktor tipe N. Konduktor tipe N pengotorannya oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atom pengotorannya disebut juga atom donor dan sebagai pembawa muatan elektron, sedangkan semikonduktor tipe P pengotorannya oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium, dan atom pengotorannya disebut sebagai atom akseptor dan sebagai pembawa muatan hole. Tujuan doping yaitu untuk meningkatkan semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan saja. Perbandingan doping atom dopan berbanding atom murni. Perbandingannya yaitu 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁸, di mana dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N ini adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada ada semikonduktor tipe trivalen yang dinamakan atom akseptor. Pertemuan PN bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Pertemuan PN di salah satu sisinya terdapat atom aksepton dan sisi lain ada atom donor, dan di tengahnya ada doping-doping. Pada kedua sisi pertemuan PN adalah kristal tunggal. Dari peristiwa ini bisa kita namakan sebagai peristiwa pertemuan PN. Pertemuan PN terbuka. Di sini terdapat gambar peristiwa pertemuan PN terbuka. Ion akseptor digambarkan oleh ion negatif dan termasuk ke dalam tipe P, dan ion donor digambarkan oleh ion positif dan termasuk ke dalam tipe N. Di bagian tengah terdapat bidang pertemuan antara ion akseptor dan ion donor, lapisan pengosongan di mana saat P dan N dipertemukan maka terjadi peristiwa difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah yang akan menimbulkan arus difusi ke kanan, dan terjadi penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap di sekitar bidang pertemuan. Tidak terdapat pembawa muatan atau yang disebut dengan daerah pengosongan. Tegangan penghalang terjadi karena lenyapnya elektron meninggalkan donor positif dan banyaknya hole meninggalkan ion akseptor atau
negatif, dan adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga menimbulkan tegangan yang disebut dengan tegangan kontak atau tegangan penghalang yang akan menghasilkan arus drift ke kiri. Dinamakan pertemuan terbuka, maka terdapat kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju. Pada pertemuan PN dengan prasikap maju terdapat Vd yang menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika penghalang belum diberi Vd, maka V0, maka potensial penghalangnya menjadi turun dan menyebabkan daerah pengosongan menjadi lebih sempit. Mayoritasnya memiliki energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di daerah sisi N. Pertemuan PN dengan prasikap mundur. Pada sistem pertemuan PN ini, pada sisi P bergerak ke arah kiri dan pada sisi N elektronnya bergerak ke arah kanan. Pada daerah pengosongan semakin melebar, potensial penghalangnya menjadi V0 ditambah Vd. Tidak ada arus yang melewatinya. Ini adalah gambar dasar analisa dioda. Jenis-jenis dioda ada pada gambar berikut ini. Jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama adalah dioda silikon sebagai penyarah dan pengaman tegangan kejut dengan kode IN 4001 dan IN 4007 dan IN 5404. Yang kedua, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener sebesar 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Yang ketiga ada dioda bridge berfungsi untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya dan kiprok pada kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu LED sebagai lampu indikator. Sekian pembahasan materi dari semikonduktor dan dioda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.